Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya jiwa. Bayangkan, sebuah dunia di mana kata-kata tak lagi dibutuhkan. Disitulah hati berbicara dan jiwa mendengar. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan keributan dunia? Ada rahasia para sufi. Dalam diam, semua jawaban tersembunyi. Diam bukanlah kekosongan. Diam adalah suara hati yang paling jernih, tempat rahasia makrifat tersimpan, dan cinta kepada Allah menjadi terang yang tak bisa dipadamkan. Inilah makom diam, puncak makrifat yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berani menyelami keheningan. Disinilah hati mengenal Allah, dan jiwa menemukan ketenangan yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Siapkah kamu menapaki jalan keheningan ini? Dalam tasawuf, perjalanan seorang hamba tidak hanya sebatas menjalankan ibadah lahiriah atau menunaikan ritual yang tampak di mata manusia, tetapi lebih jauh dari itu. Ia adalah perjalanan batin yang menuntun pada makrifat, pengetahuan hakiki tentang Allah yang melampaui akal dan logika biasa. Makrifat bukan sekadar mengetahui Allah dengan pikiran, melainkan mengenalnya dengan seluruh hati, meresapi keagungannya dalam setiap denyut nadi, setiap hembusan napas, dan setiap detik kehidupan yang tampak sepele, namun syarat makna. Disinilah letak keistimewaan makom diam, sebuah makom yang menandai puncak makrifat, di mana hamba benar-benar mampu menghadirkan dirinya sepenuhnya dalam kesadaran akan Allah, tanpa terhalang oleh keributan dunia dan hiruk-pikuk yang terus menggoda indera dan hati manusia. Makom diam bukan berarti sekadar menahan suara atau menutup mulut, melainkan sebuah kondisi batin yang mendalam, di mana segala keinginan ego, hawa nafsu, dan obsesi duniawi mulai mereda, digantikan oleh ketenangan yang hakiki. Dalam diam ini, seorang sufi belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap dunia luar, tidak terbawa oleh gosip, amarah, atau kesedihan yang menumpuk. Ia berada dalam keadaan yang tenang, waspada, namun penuh kesadaran, menyaksikan kehidupan tanpa terikat oleh segala hal yang bersifat sementara. Diamnya menjadi cermin yang memantulkan hakikat diri sendiri dan hakikat pencipta, menyingkap tabir dunia yang sering menipu mata dan menyesatkan hati. Di makom ini, hati berbicara tanpa kata, dan jiwa mendengar tanpa suara. Seorang sufi yang telah mencapai makom diam mampu memahami bahasa hati, menyelami makna yang tersirat dalam setiap peristiwa, dan merasakan kehadiran Allah di setiap sudut kehidupannya. Setiap detik menjadi ibadah, setiap pandangan menjadi renungan, dan setiap gerakan tubuh disertai kesadaran penuh akan hakikat yang lebih tinggi. Diam ini bukanlah kekosongan, melainkan kehadiran yang utuh, bukan ketidaktahuan, melainkan puncak pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman spiritual yang mendalam dan latihan batin yang konsisten. Para sufi sering mengatakan, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling sedikit bicara, tetapi paling banyak menghayati. Ini bukan ajaran untuk menolak dunia atau menutup diri dari masyarakat, melainkan ajakan untuk menyaring segala kata dan tindakan agar selaras dengan kesadaran akan Allah. Dalam setiap keheningan, terdapat kekuatan yang menenangkan hati, membersihkan pikiran, dan memurnikan niat. Diam menjadi sarana komunikasi paling halus dengan Sang Pencipta, di mana setiap bisikan hati menjadi doa, setiap kerinduan menjadi zikir, dan setiap tatapan batin menjadi refleksi diri yang mendekatkan jiwa pada rahmat-Nya. Makom diam adalah titik di mana seorang hamba mampu merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepuasan dunia, pujian manusia, atau pencapaian materi, tetapi pada keheningan yang memungkinkan hati mendengar suara Allah tanpa gangguan. Disinilah makrifat menjadi hidup, tidak hanya sebagai pengetahuan teoretis, tetapi pengalaman yang mengubah seluruh pola hidup dan cara manusia memandang dunia. Seorang sufi yang menapaki makom diam mampu melihat segala hal dengan mata hati yang jernih, merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, dan hidup dalam keselarasan dengan hakikat yang paling dalam, tanpa perlu banyak bicara, karena keheningan telah menjadi bahasa paling kuat untuk menyatu dengan Allah. Keheningan dalam makom diam bukan sekadar menahan suara, tetapi sebuah rahasia yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang menapaki jalan tasawuf dengan sungguh-sungguh. Para sufi memahami bahwa dunia ini penuh dengan gangguan yang memecah perhatian dan menyesatkan hati. Mulai dari hiruk-pikuk kehidupan sosial hingga bisikan hawa nafsu yang terus mendorong untuk berbicara, bereaksi, dan bertindak tanpa kesadaran. Dengan diam, mereka menciptakan ruang hening di dalam diri, di mana suara hati terdengar paling jelas, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih murni. Dalam kesunyian ini,
Segala hal yang bersifat fana mulai memudar dari kesadaran, dan hanya yang hakiki, cinta, kesadaran, dan pengenalan kepada Allah yang tersisa. Keheningan para sufi juga adalah ladang untuk mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa, yaitu suara ruhani yang menuntun pada pengertian dan hikmah yang mendalam. Dalam diam, mereka mampu menyaksikan segala peristiwa hidup sebagai cermin untuk mengenal diri dan Allah sekaligus. Merasakan bahwa setiap ujian, nikmat, maupun kesulitan adalah manifestasi dari kasih sayangnya yang tak terbatas. Dia memungkinkan hati untuk tidak terbawa oleh reaksi spontan atau emosional, sehingga setiap tindakan dan keputusan muncul dari kesadaran dan bukan dari hawa nafsu. Rahasia ini menjadi salah satu fondasi puncak makhrifat, karena hanya dalam hening, manusia dapat benar-benar menyatu dengan hakikat yang lebih tinggi. Selain itu, keheningan melatih kesabaran dan ketawaduan. Sufi yang terbiasa dia memahami bahwa tidak semua hal perlu diungkapkan, dan tidak semua pendapat harus dibicarakan. Dia menjadi latihan untuk menahan diri dari kesombongan, iri, atau kebiasaan menghakimi orang lain, sehingga hati tetap bersih dan terbuka untuk cahaya ilahi. Dalam diam, seseorang belajar mensyukuri nikmat Allah tanpa harus menunjukkannya, dan merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Setiap momen kesunyian adalah pengingat bahwa hidup ini bukan tentang menjadi pusat perhatian, melainkan tentang mengenal dan menyembah Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Keheningan juga bukan berarti menjauh dari dunia atau menutup diri dari sesama manusia. Sebaliknya, makom diam mengajarkan kehadiran penuh dalam setiap interaksi, tetapi dengan hati yang tidak terikat oleh emosi atau obsesi duniawi. Seorang sufi dapat berada di tengah keramaian, namun tetap memelihara ketenangan batin, menyaksikan tanpa terganggu oleh gejolak dunia. Diamnya menjadi bentuk komunikasi yang lebih dalam dengan Allah, di mana setiap gerakan dan tatapan mengandung kesadaran penuh, setiap niat tersembunyi menjadi zikir, dan setiap tindakan lahir menjadi cermin hati yang tenang. Inilah rahasia keheningan para sufi. Hadir sepenuhnya tanpa harus berbicara, memahami tanpa harus dijelaskan, dan mencintai tanpa harus ditunjukkan. Akhirnya, rahasia keheningan adalah pengingat bahwa suara paling kuat bukan berasal dari mulut, melainkan dari hati yang tenang. Para sufi menyadari bahwa kata-kata bisa sia-sia atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman, sedangkan keheningan mampu menyampaikan makna yang lebih dalam. Dia memungkinkan manusia melihat segala sesuatu dengan ketajaman mata hati, merasakan cinta ilahi yang melingkupi segalanya, dan hidup selaras dengan hakikat yang paling dalam. Bagi mereka, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan puncak ekspresi spiritual, tempat di mana hubungan dengan Allah mencapai kesempurnaan, dan makom diam menjadi cermin dari makrifat sejati. Mencapai makom diam bukanlah sesuatu yang instan. Ia membutuhkan latihan batin yang konsisten, disiplin spiritual, dan kesungguhan dalam menapaki jalan tasawuf. Seorang sufi memulai perjalanan ini melalui zikir pengulangan nama Allah, atau lafaz-lafaz suci yang tidak sekadar diucapkan, tetapi dihayati dengan penuh kesadaran. Zikir dalam makom diam bukan sekadar ritme bibir atau pengulangan kata, melainkan sebuah proses menyatukan hati dengan Allah, menghadirkan seluruh jiwa dalam kesadaran akan kehadirannya yang hakiki. Dalam setiap hembusan nafas dan detik kehidupan, zikir menjadi sarana untuk menenangkan pikiran, membersihkan hati, dan menumbuhkan rasa ketergantungan total kepada Sang Pencipta. Selain zikir, muhasabah atau introspeksi diri menjadi fondasi penting dalam menapaki makom diam. Dengan merenungi diri, seorang sufi belajar mengenal kelemahan, kekurangan, dan penyakit hati yang tersembunyi, seperti sombong, iri, dan hawa nafsu yang berlebihan. Proses ini tidak mudah, karena manusia cenderung menutup mata terhadap kekurangan diri dan menyalahkan dunia di sekitarnya. Namun, dengan konsistensi dalam muhasabah, hati menjadi bersih, dan batin mulai terbebas dari gangguan ego. Keheningan batin lahir dari kemampuan menyaksikan diri sendiri tanpa menghakimi, sehingga ruang kosong di hati dapat diisi dengan cahaya ilahi dan kesadaran penuh akan hakikatnya. Kontemplasi terhadap ciptaan Allah juga menjadi jalan lain untuk menapaki makom diam. Para sufi merenungi keindahan alam, keteraturan semesta, dan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam setiap makhluk yang diciptakan. Dalam keheningan kontemplasi, hati menyadari bahwa segala sesuatu bukan kebetulan, melainkan manifestasi dari kebijaksanaan dan kasih sayangnya. Mata melihat, tetapi hati memahami. Telinga mendengar,
tetapi jiwa menyerap makna yang lebih dalam. Kontemplasi ini memungkinkan seorang sufi untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menyatu dengan kehidupan, dan tidak terombang-ambing oleh gangguan dunia yang bersifat sementara. Disiplin dalam diam juga berarti mampu mempertahankan ketenangan hati, bahkan di tengah kesibukan dan keramaian. Seorang sufi yang menapaki makom diam tidak membiarkan dirinya tergoda untuk selalu bereaksi, mengeluh, atau terlibat dalam hal-hal yang bersifat reaktif. Ia tetap hadir secara sadar, menyaksikan setiap peristiwa, tetapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Latihan ini menuntut kesabaran, karena dunia terus memanggil untuk bicara, berselisih, dan mengikuti ego. Namun, melalui kesungguhan, latihan diam menjadi sumber kekuatan, mengajarkan pengendalian diri, ketenangan, dan kemampuan untuk hidup selaras dengan hakikat yang lebih tinggi. Akhirnya, makom diam bukan sekadar tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan berkesinambungan menuju kedekatan dengan Allah. Setiap detik latihan, setiap momen zikir, muhasabah, dan kontemplasi adalah langkah kecil menuju pengalaman spiritual yang lebih dalam. Dalam makom diam, seorang hamba belajar bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian hakiki tidak ditemukan di luar diri, tetapi dalam hening yang dipenuhi kesadaran akan Allah. Disitulah makrifat menjadi hidup, dan hati mampu berbicara langsung kepada Sang Pencipta tanpa kata, tanpa suara, karena keheningan telah menjadi bahasa paling murni untuk menyatu dengannya. Makom diam mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pujian manusia, kekayaan materi, atau pencapaian duniawi yang fana, tetapi pada keheningan hati yang mampu menyatu dengan Allah. Di dalam kesunyian, seorang hamba menemukan ruang di mana semua kegelisahan, keraguan, dan kekhawatiran mencair menjadi ketenangan yang hakiki. Hanya dengan hati yang diam, manusia dapat merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, memahami makna setiap peristiwa, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah manifestasi dari hikmah dan kasih sayangnya. Disinilah makom dia menjadi cermin bagi makrifat sejati, karena keheningan membuka pintu bagi hamba untuk mengenal diri sendiri, sekaligus Sang Pencipta. Keheningan bukan berarti menjauh dari dunia atau melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi justru menghadirkan kesadaran penuh dalam setiap langkah kehidupan. Dalam diam, setiap kata, niat, dan tindakan menjadi lebih bermakna karena lahir dari kesadaran dan bukan dari dorongan ego atau nafsu. Seorang sufi yang menapaki makom ini mampu hidup di tengah keramaian, sekaligus menjaga ketenangan batin, menyaksikan tanpa terganggu oleh keributan dunia, dan berinteraksi dengan penuh kesadaran. Inilah rahasia para sufi, hadir sepenuhnya tanpa harus terdorong oleh kebutuhan untuk selalu mengekspresikan diri melalui suara atau tindakan yang sia-sia. Makom diam juga mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan ketawaduan. Dengan latihan zikir, muhasabah, dan kontemplasi, seorang hamba belajar menahan diri dari kesombongan, iri hati, dan berbagai penyakit batin lainnya. Dalam setiap detik diam, hati belajar bersyukur, jiwa belajar pasrah, dan pikiran belajar menyatu dengan rencana Allah. Kesunyian ini menjadi ladang spiritual yang subur, tempat setiap ketulusan, kerinduan, dan cinta kepada Allah tumbuh dengan bebas tanpa gangguan. Diamnya menjadi bahasa batin yang lebih kuat dari ribuan kata yang tidak bermakna. Bagi mereka yang baru menapaki jalan spiritual, jangan takut pada kesunyian. Justru disitulah rahasia para sufi tersimpan. Ketenangan yang mendalam, pengenalan diri, dan kedekatan dengan Allah yang melebihi kata-kata. Latihan diam bukan hanya untuk menenangkan hati, tetapi untuk membuka pintu-pintu makrifat, tempat di mana setiap perasaan, pikiran, dan pengalaman menjadi sarana untuk mengenal hakikat yang paling tinggi. Makom diam bukan akhir dari perjalanan, tetapi puncak yang memandu setiap langkah menuju kesadaran penuh dan penghayatan cinta ilahi. Akhirnya, makom diam mengingatkan kita bahwa hidup yang penuh kebisingan, hiruk-pikuk, dan gangguan duniawi dapat dihadapi dengan ketenangan hati. Setiap momen keheningan adalah kesempatan untuk berbicara dengan Allah, merenungi makna hidup, dan menyadari bahwa setiap langkah kecil menuju diam adalah langkah besar menuju makrifat. Semoga kita semua mampu menapaki jalan ini, belajar dari rahasia para sufi, dan menemukan kedamaian yang hakiki. Ingatlah, dalam diam, kita bukanlah hampa, melainkan hadir sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta, merasakan kasih-Nya, dan hidup dalam keselarasan dengan hakikat kehidupan yang paling dalam. Semoga kita mampu menapaki jalan keheningan,
seperti para sufi, belajar diam untuk mendengar suara hati dan menemukan kedamaian sejati di hadapan Allah. Ingatlah, dalam setiap detik diam, tersimpan cahaya makrifat dan cintanya yang tak terbatas. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta doakan agar hati kita selalu dekat dengan Allah, dalam ketenangan dan kesadaran yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.